kembali dan menjadi bumerang lah ya. Siapa yang berhak kalau memang ada unsur pidana kan berhak melaporkan? Kalau untuk mengulur-ulur atau untuk mengejek-ejek hukum, itu yang berhak melaporkan pengacara Pak Jokowi atas nama keluarga Pak Jokowi merasa hak hukumnya tidak terpenuhi. Itu punya hak hukum di dalam lapor. Dan pihak kejaksaan? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kejaksaan itu sekali lagi saya sampaikan dia adalah pengacara negara. Kalau pidana, kejaksaan itu adalah pengacara. Kalau perdata, kita bisa jadi pengacaranya. Karena itu pidana, kejaksaan adalah pengacara negara yang dalam perkara ini yaitu JPU. Lalu terkait isi gugatan itu, isi prapit itu dapat keempatnya adalah pencekalan ke luar negeri. Nah, apakah itu masuk akal, Bun? Profesor mau perjuangkan itu? Tadi kan saya sudah sampaikan, ada rentetan peristiwa yang nggak bisa dipisahkan, yaitu KUHP 89. Di mana ketika orang itu tersangka lebih dari 5 tahun, diduga lebih dari 5 tahun, pasal yang dituduhkan kepada beliau itu dapat ditahan, dapat diambil paksa, dijemput paksa, dapat dicekal, dapat digeledah, dan itu tertuang dalam KUHP 89. Oh, nggak bisa. Dia kan sudah dicekal udah berapa lama? Udah setahun lebih dia dicekal. Yang bebas cekal kan Bang Egy awalnya, karena dia mau berobat. Bun, kita balik lagi ke SEMA, Bun. Kalau sekali lagi SEMA ini dibuat kan untuk tetap supaya hukum itu berada di jalurnya ya, Bun, gitu. Kalau menurut Bunda, baiknya seperti apa sih dibuat SEMA-nya, Bun? Sebenarnya SEMA itu sudah mengikat. Namun bagaimana kecerdasan bersikapnya hakim dalam perkara ini atau kelalaian dari jaksa itu sendiri dalam perkara ini, jadi harus diurai satu-satu. Nah, di SEMA itu sudah dinyatakan bahwa ini kalau sudah tahap 2 sudah terregister, itu sudah tidak boleh masuk pada praktik lagi. Apalagi TIFA sudah dibacakan dakwaannya, bahkan sudah menang, sudah ini putusan selah, kok praktik terus ada yang bego lagi mengundurkan diri karena kita bunuh orang. Terus setelah kita bunuh orang, apa mati orang apa tidak, kita mengundurkan diri dari perkara itu, bisa nggak? Itu ilustrasi yang saya sampaikan. Nggak mungkin kita sudah bunuh orang terus walaupun kita obat bunuh orang itu, tapi tetap hukum itu berjalan. Sekalipun kita bermaaf-maafan karena itu pidana, ya jalankan proses hukum itu dengan benar. Bun, ada yang mengatakan bahwa Roy dan Tifa pecah kongsi, Bun. Benar nggak sih, Bun? Sebenarnya mereka punya bukan pecah kongsi aja, bahkan mungkin pecah belah akan terjadi di antara mereka, karena mereka melakukan ego masing-masing dengan merasa saya begini, apalagi kita lihat perseteruan antara pengacaranya merasa ini mau up diri, merasa pengacara Tifa merasa sudah segalanya, bicara Roy sudah segalanya. Kalau ini terjadi terus-menerus, mereka akan saling tuding-menuding, mereka akan cari berpacu dalam melodi gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga ya hakim Jakarta Timur menjalankan pokok perkara Tifa tanggal 13 insya Allah, dan Roy Suryo di close ya. Itu aja. Bun, yang dimaksud mempermainkan pengadilan seperti apa, Bun? Sudah jelas perkara ini sudah tidak kelayakan ya, sudah tidak layak untuk diprapit. Kenapa diprapit? Di sini menyatakan dia bermain-main dalam pokok perkara karena dia ketakutan. Dia cuma mulutnya itu ngomong doang gitu, tapi nggak dapat dipertanggungjawabkan.
karena tidak punya kesaksian, pembuktiannya juga nggak akurat, data-datanya dengan tidak bisa dikalibrasi dengan alat-alat apapun, nggak bisa, legal standingnya nggak jelas. Siapa yang mengakui dia itu ahli dalam perkara ini? Pernah nggak keahliannya itu dipaparkan di depan profesor atau di kampus atau di tempat-tempat yang berkomputer? Ini keahlian saya, bagaimana pendapat Anda? Dia dapat nilai, dianggap oke, tidak oke, challenge, bagaimana? Bisa saja itu terjadi. Kalau dulu ada batasannya, ketika sudah terregister, praktek digugur. Kita kan sedang praktek hari kedua, sedang praktek itu kan seminggu berturut-turut, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu sedang praktek. Nah, ketika kita sedang praktek hari kedua, bahkan hari ketiga, tiba-tiba kalender jadwal sidang pokok perkara muncul, sidang praktek tutup. Sering kami mengalami seperti itu. Nah, sekarang kan ada pihak baru, tapi di situ kan ada harusnya semua pihak harus mengacu kepada 361, yaitu undang-undang peralihan itu, di mana yang merugikan, di mana yang menguntungkan, untuk meringankan perkara ini seperti apa. Bun, berarti dengan mengajukan sidang terapit keempat, kelima, berarti mungkin buktinya belum kuat gitu ya Bun, Roy Suryo itu sendiri ya Bun? Roy Suryo sampai mati tidak akan bisa dia membuktikan. Saya jamin itu 1000%. Alasannya Bun? Alasannya dia tidak punya bukti, dia tidak punya saksi. Jika saksi dan alat bukti, dua alat bukti ini tidak dapat terpenuhi, maka masuklah dia pada substansi perkara itu. Masuklah dia dalam pidana itu. Murni loh, bisa dia ditahan. Sudah akan muncul praktik untuk kesekian kalinya setelah keempat ini, Bu. Gimana, Bu, menanggapinya? Ya kan di sini ada pasal 55 ya. Untuk turut serta. Jika ada yang mau gugat, apa bisa kita kenakan mereka sanksi turut serta dalam menghalang-halangi perkara, menghalang-halangi dalam proses persidangan. Itu mungkin yang harus kita sikapi. Terus kan polisi juga udah capek, udah diserahkan kepada kejaksaan. Kok di kepolisian lagi kan tidak etis juga. Kejaksaan juga harus memberikan ketegasan. Yang paling penting kita minta kepada yang terhormat Hakim Tunggal di sidang praktik PN Jakarta Selatan, jangan ragu-ragu mengambil sikap. Ya kan? Berikan ketegasan. Hanya itu. Kalau yang dilakukan oleh hakim sudah luar biasa, sudah pas. Cuman ketegasan kurang, jadi seolah-olah cari lubang jarum nih Roy Suryo mengambil kesempatan. Padahal nggak ada apa-apanya. Bun, kemarin Roy Suryo membanggakan diri ketika dia selalu melakukan upaya praktik, yang mana diiringi oleh pihak-pihak seperti mantan Jampitsus melakukan upaya praktik dan tokoh-tokoh yang lainnya seolah-olah mengikuti jejak Roy Suryo. Nah, harus disampaikan, praktik ini udah lama, semua orang pasti melakukan praktik. Tapi praktik Roy Suryo viral karena sudah perlimpahan. Jampitsus yang lain-lain masih ditahan, masih ada kesempatan dia tersangka, masih ada banyak langkah-langkah hukum yang harus diambilnya. Kalau Roy Suryo kan dia sudah setahun tersangka, dia sudah WL tiap minggu, wajib lapor. Tiba-tiba sekarang setelah dilimpahkan dia praktik, berarti dia mengaduk atau mengobok-obok hukum itu sendiri. Saya rasa ini tidak relevan untuk perkara ini. Tidak seharusnya ini terjadi dan dilakukan ini. Kita minta juga kepada semua pihak aparat penegak hukum bersikap dan bertindak untuk demi kepentingan hukum itu sendiri. Bun, menanggapi sedikit dong Bun, Roy Suryo apabila di depan awak media selalu membuka baju Bun, gitu Bun. Dan Bunda sendiri lihatnya seperti apa sih Bun, selalu membuka baju gitu. Mau buka baju, mau pakai wayang, orang sudah separuh stres, ya, terindikasi dia sudah stres, sudah tidak menggunakan akal sehat. Tentu dia akan gimana ya, akan memberikan mencari beribu alasan untuk pembelaan diri, padahal dirinya sudah tidak terbela lagi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu.